Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yolonviantika Pratama dari kelas A2 Ilmu Komunikasi dengan NIM 200211024. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang apa itu etika profesi. Yang pertama yaitu pengertian profesi dan profesional. Profesional ialah penyandang suatu profesi tertentu atau mengaku seorang profesional. Namun, pada praktiknya seorang profesional belum tentu termasuk dalam pengertian profesi. Sedangkan kata profesi berasal dari bahasa Latin, yaitu professus, yang berarti suatu kegiatan atau pekerjaan yang semula dihubungkan dengan sumpah dan janji bersifat religius. Dan di lapangan praktik juga dikenal dengan dua jenis bidang profesi. Yang pertama yaitu profesi khusus. Profesi khusus ialah profesi yang dilakukan oleh profesional secara khusus untuk mendapatkan nafkah atau penghasilan tertentu sebagai tujuan pokoknya. Yang kedua yaitu profesi luhur. Ialah profesi profesional yang melaksanakan profesinya tidak lagi untuk mendapatkan nafkah sebagai tujuan utamanya, tetapi sudah merupakan dedikasi atau jiwa pengabdian semata-mata. Misalnya kegiatan profesi di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, budaya, dan seni. Selanjutnya yaitu ciri-ciri profesi. Yang pertama yaitu memiliki skill atau kemampuan. Yang kedua memiliki kode etik. Yang ketiga memiliki tanggung jawab profesi. Yang keempat memiliki jiwa pengabdian kepada publik atau masyarakat. Yang kelima yaitu otonomi organisasi profesional. Dan yang keenam yaitu menjadi salah satu anggota organisasi. Yang kedua yaitu prinsip etika profesi. Seorang profesional dalam menjalankan tugas dan kewajibannya selalu berkaitan erat dengan kode etik profesi dan kode perilaku sebagai standar moral, tolok ukur atau pedoman dalam melaksanakan pekerjaan dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan fungsi dan peran dalam suatu organisasi atau lembaga yang diwakilinya. Profesional humas atau PR memiliki kualifikasi kemampuan tertentu seperti sebagai berikut. Yang pertama yaitu kemampuan untuk kesadaran etis, yang kedua kemampuan untuk berpikir secara etis, yang ketiga kemampuan untuk berperilaku secara etis, yang keempat kemampuan untuk kepemimpinan yang etis. Dalam hal ini, seorang profesional termasuk bidang profesi kehumasan, public relation profesional secara umum memiliki 5 prinsip etika profesi. Yang pertama yaitu tanggung jawab, yang kedua yaitu kebebasan, yang ketiga yaitu kejujuran, yang keempat keadilan, dan yang terakhir adalah otonomi. Selanjutnya yaitu pedoman bagi perilaku profesional PR atau humas. Yang pertama yaitu selalu mengingatkan bahwa karena hubungan profesi dengan khalayaknya. Yang kedua yaitu menghormati pelaksanaan tugas profesinya. Yang ketiga yaitu menghormati dan menjunjung tinggi martabat manusia dan mengakui hak-hak setiap pribadi untuk menilai. Yang keempat yaitu menumbuhkan komunikasi moral. Yang kelima, profesional melakukan tugasnya dengan martabat. Yang keenam, menciptakan pola komunikasi dan saluran komunikasi. Lalu, PR profesional akan selalu menghindari yang pertama yaitu menutup-nutupi kebenaran apapun alasannya. Yang kedua yaitu menyiarkan informasi dan berita yang tidak didasari fakta yang aktual, kenyataan, dan kebenaran. Yang ketiga yaitu selalu mengambil bagian dalam usaha yang tidak etis dan tidak jujur yang akan dapat merusak martabat dan kehormatannya. Yang keempat yaitu menggunakan segala macam cara dan teknik yang tidak didasari serta tidak dapat dikontrol sehingga tindakan individu itu tidak lagi didasarkan pada keinginan pribadi yang bebas dan bertanggung jawab. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang pernyataan humas PR statement yang bersifat konotatif. Sebagai contoh yaitu seorang pejabat humas atau juru bicara institusi atau organisasi
tidak dibenarkan menyangkut pautkan suatu isu konflik yang terjadi atau secara sengaja ingin dipaparkan kepada publik tanpa seizin pihak yang berkepentingan, termasuk tidak dibenarkan untuk menutup-nutupi isu dan informasi konflik atau isu krisis yang terjadi di suatu lembaga atau organisasi yang mencuat ke permukaan, khususnya di media massa atau yang sudah menjadi rahasia umum di mata publiknya, yaitu dengan cara memberikan pernyataan yang mengelabui publiknya, bahkan berupaya menggelintir pernyataan dari narasumber dengan memutarbalikkan fakta yang ada demi kepentingan sepihak. Sebagai juru bicara, tugasnya hanya menyampaikan pesan. Sebagai juru bicara yang berasal dari narasumbernya, kemudian apapun alasannya tidak mengeluarkan pendapat pribadinya, sehingga dapat merugikan pihak lain, seolah-olah bertindak sebagai pembuat berita. Sekian penjelasan tentang materi etika profesi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.